yaitu dengan pendekatan batin ya, yaitu melalui gerbang taubah. Taubah itu merupakan aktivitas yang disebut tatahur. Secara batin tatahur, kalau penyucian diri yang zahir itu toharoh. Toharoh bersuci dengan cara mandi dan berwudu. Mandi untuk bersuci dari hadas besar, berwudu untuk bersuci dari hadas kecil. Itu zahir, batinnya belum suci. Bagaimana menyucikan batin, atau istilah yang dipakai adalah tatahur bukan toharoh. Itu yang membersihkan penyakit-penyakit hati. Apa saja penyakit hati itu? Meliputi pertama nifak. Nifak itu munafik. Munafik itu ayatul munafiki salasun. Mari kita renungkan, adakah 3 sifat ini masih nempel di kita? Itu yang kita bersihkan. Apa itu? Idza akala kadzaba. Kalau ngomong bohong. Bohong itu menjadi karakter, Pak. Karena pembiasaan, karena keadaan awalnya, dan kemudian jadi karakter. Jadi watak. Watak itu sulit diobati. Yang mudah itu watuk. Watuk obatnya banyak. Kalau watak ini agak berat. Hal yang sifatnya lebih lembut itu nanti lebih sulit itu. Bagaimana menanganinya? Yang kedua, wa idza akala kadzaba, kalau bicara bohong. Kemudian yang kedua apa ya? Yang ketiga wa idza tumina khana. Yang apabila dia dipercaya dia akan khianat. Apabila wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji dia mengingkari. Saya enggak gitu kok. Sebenarnya hati kecilnya tahu bahwa kalau dia ingkar, tapi enggak tahu ini kepeleset lidah aja. Itulah kenifakan, munafik. Jamaah rahimakumullah, kita akan sampai kepada makrifat Allah manakala gerbang pertama ini kita sukses. Kalau hati kita masih kotor, penuh kemunafikan, tiap hari bohong, kemudian janji tapi mengingkari, dipercaya khianat, itu artinya ada sifat-sifat kemunafikan yang masih bersarang di dalam diri kita. Itu harus ditobati. Polanya sama, kemarin sudah kita sampaikan bahwa bagaimana langkah tobat. Pertama, berhenti dari yang sifatnya kemaksiatan atau kesalahan itu. Yang kedua, menyesali. Jadi kalau kita bohong, lambene ditapu ibu. Ya ibu-ibu kan ada gitu. Lambene dhewe ditapuki dhewe. Itu ekspresif banget itu. Itu ada psychological healing. Anak kecil yang suka bohong itu atau suka menyakiti orang, diajak oleh gurunya untuk nyakitin orang itu kan artinya maku ya, dilambangkan dengan paku. Dibawakan palu, dikasih paku, dikasih papan. Coba ingat-ingat, hari ini kamu nyakiti siapa saja. Ketika dia nyakitin orang satu, dipaku itu satu. Ternyata banyak sekali pakunya, karena itu menjadi adat dia kan. Setelah itu selesai, puas, coba hitung dosamu terhadap sesama itu. Karena kemarin kan istighfar itu untuk dosa kepada Allah. Kalau terhadap sesama tidak bisa. Nanti saya ulangi kisah tentang sahabat yang menuntut kisah kepada Rasulullah kemarin ya. Saya carikan referensinya tadi. Saya lanjutkan, paku itu dipaku. Setelah selesai, kemudian kamu memang minta maaf, bisa. Akhirnya si anak itu diminta, setiap bisa meminta maaf, maka paku itu dicabut. Setelah selesai, sudah selesaikah? Sudah. Pakunya habis, tidak lagi maku. Apa kata gurunya? Memang kamu bisa mencabut paku itu, tapi bekas itu tidak pernah hilang. Nah, ini kan berarti kan mulai kita bicara soal hati ya Bu ya. Apa yang membuat paku sehingga apa yang kita nggak sadar ucapan kita itu melukai? Ya lesan.
Lesan itu yang tajam. Yang tajam itu lesan. Demikianlah nifak, itu kita sadari kemunafikan. Yang kedua adalah fasik. Kemarin sudah kita uraikan fasik. Yang ketiga syirik. Saya kira saya cepat aja, ini eksplorasi konsepnya bisa dicari waktu yang khusus. Kemudian riya dan hasad. Kemarin ibu-ibu masih ingat, saya kira hasad ini perlu diulang. Hasad adalah, silakan Bu, yang kemarin ngikutin sore, susah melihat orang senang. Kemudian yang dia senangi apa? Senang melihat orang susah, dibolak-balik sama, itulah hasad. Kalau kita masih seperti itu, kita mungkin ibadah sudah ya, tapi insya Allah sulit itu sampainya hidayah. Sulit. Itu ibarat papan yang mau dicat masih berminyak, harus dihilangkan dulu itu barang-barang yang bersifat menghalangi atau menjadi menutup, untuk supaya kita ibadah tapi kemudian merasakan hasil dari ibadah kita itu tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia ini. Kemudian selanjutnya yang gerbang kedua namanya tahakkuk. Tahakkuk itu adalah mendekatkan secara batin kepada Allah. Bentuknya apa? Pertama, tawakal. Tawakal itu menyerahkan urusan setelah ikhtiar kepada Allah. Jadi yang penting bagi kita itu ikhtiar, Allah yang akan tentukan hasilnya. Kalau ini dibalik, kita jalan bukan dengan kaki tapi dengan kepala. Sungsang namanya. Itu artinya mengambil porsinya Allah dan kemudian memberikan kewajiban kita untuk Allah. Allah yang suruh usaha, kita yang majikan itu sopo gitu kan. Itu tidak tawakal, kebalik. Saya ulang, kewajiban kita atau hak kita, bukan kewajiban, hak kita dalam sebuah hasil itu adalah ikhtiar. Allah yang menentukan. Kadang-kadang apa yang kita inginkan itu kita tidak dapatkan. Ini polanya. Sedangkan yang kita dapatkan itu yang tidak kita inginkan. Mengapa ini terjadi? Jadi, itu berkaitan dengan ayat tentang perang. Asa antukrihu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Kadang-kadang apa yang engkau inginkan itu tidak engkau dapatkan karena Allah yang tahu bahwa itu tidak baik bagimu. Ilustrasinya biasanya dihubungkan dengan masalah yang mudah dipahami, hubungan antara anak dan orang tua. Anak sudah kayak saya hampir kena radang tenggorokan, ngimami sholat raweh merah tekan itu Pak, sering teh. Tadi malam recovery Pak, alhamdulillah bisa ngomong neh. Itu karena minta es. Orang tua bukan bahil kalau orang tua tidak kasih es kan, tapi anaknya protes Pak. Wong dia sudah sangat berkeinginan es lewat depan rumah es krim. Sudah tergoda mulai sejak jauh, sudah lewat depan rumah masa bapaknya. Akhirnya dia berprasangka buruk kan pada bapaknya. Bapak bahil, bapak pelit. Tapi bapak tahu apa yang baik bagi anaknya. Jadi pertanyaan kita dalam analogi ini, ketika orang tua tidak memberikan es pada anaknya yang itu bapaknya tahu bahwa itu jelek bagi anaknya, itu bapak yang baik apa yang tidak baik? Justru inilah pengetahuan Allah melampaui segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Maka berhusnudzon kepada Allah ini adalah untuk segala situasi. Karena kadang-kadang apa yang kau inginkan itu tidak baik bagimu, dan yang sebaliknya yang tidak kamu inginkan itu justru baik bagimu. Ini sikap batin ya, perkara tawakal. Kemudian yang kedua, zuhud. Zuhud itu lawan dari tamak, merasa cukup. Orang Jawa paham betul ini tentang zuhud. Pak Yanto, apa zuhud? Narimo takdu. Saya membaca sebuah, ini mungkin polanya tidak berubah, sebuah laporan tentang social prosperity. Jogja itu merupakan provinsi di antara waktu itu miskin di Indonesia.
Timur masih di kita. Mungkin sampai sekarang belum berubah ya Pak. Karena Jogja itu termasuk Gunung Kidul, juga Kulon Progo kan. Kalau Jogja yang kayak Indonesia itu kan Jogja kota, Sleman. Artinya seluruh Jogja itu masih dalam kategori masuk waktu itu zaman Prof Mubiarto masih pegang proyek atau program IDT itu masuk itu. Tapi anehnya ada anomali. Biasanya kesejahteraan ekonomi sosial itu korelasinya terhadap harapan hidup. Jadi semakin sejahtera, semakin kaya, orang umurnya semakin relatif lebih lama. Itu kita bisa lihat. Kita bisa lihat orang yang lebih makmur secara ekonomi dari kita kelihatan muda terus Pak. Sementara orang yang seusia dengan kita tapi ekonominya susah, cepat tua itu. Jadi kalau kita pengen istri kita awet muda, ya sejahterakan mereka. Kembali ke soal Jogja tadi, anomalinya adalah orang Jogja ini harapan hidupnya panjang, lebih dari provinsi lain. Jawa Timur kalah. Kalau saya tinggal di sini, pengumuman kematian itu sepuh-sepuh Pak. Kalau pergi ke makam umur 80, 70, 90 itu banyak. Tapi di Jawa Timur itu umumnya orang meninggal umur 50. Rata-rata. Demografi piramidalnya begitu. Jadi setelah pensiun, stres, seumben mati. Orang Jogja karena dia zuhud ini, artinya narimo ing pandum, oleh secengkir ngentir sebatok ora. Itu artinya kan urip sak madya. Tidak pernah dia itu melampaui gaya hidupnya itu, kemampuan hidupnya. Itu luar biasa, itu energi batin itu. Ini yang di dalam kerangka pembangunan kesejahteraan sosial ekonomi tidak masuk kriteria tentang batin ini. Oleh karena itu yang dikejar adalah kecukupan materi. Tapi tingkat stresnya tinggi. Lawang ayam aja stres itu ya tidak bisa gemuk dan mati ya. Jadi kalau kita stres, apalagi mungkin lebih menderita. Tapi tidak ada hubungannya dengan napas seret kemarin ya Bu ya. Kalau ibu-ibu ditanya lebih baik itu rezeki lancar lah, tidak apa-apa napas seret. Ya orang tahu seret napas kita. Itu ya zuhud. Lanjut. Berikutnya ikhlas. Kalau zuhud itu adalah memposisikan diri, kalau ikhlas itu dalam rangka semuanya itu sudah kersane ngalah. Kenapa disebut ngalah? Kalau kita tidak suka berantem kan orang Jawa ini, gitu toh. Orang Jawa ini ngalah Pak. Ngalah itu maksudnya maring Allah Pak. Menuju ke Allah. Segala sesuatu itu dikembalikan. Kita itu punya backing yang bukan sembarang, tapi Allah ngalah. Kalau orang Jawa mengatakan berjalan ke utara namanya ngalor, menuju ke lor. Kalau berjalan ke selatan namanya ngidul, artinya menuju ke kidul. Oleh karena itu ngalah itu bukan menerima kalah, bukan, tapi merasa bahwa ada Allah. Oleh karena itu kalau dia disakiti, kalau dia diajak berantem, dia wis tak ngalah wae. Itu maksudnya. Oke. Kemudian berikutnya setelah semua amalan-amalan hati tadi itu, itulah kalau itu sudah melembaga di dalam diri kita, maka panggilan ibadah itu menjadi sebuah kegemaran yang mengasyikkan. Hobinya lalu menjadi ubudiyah. Jadi kalau dia sudah punya jiwa tawakal, kalau dia punya sikap zuhud dan ikhlas, dia tidak mudah patah. Hobinya itu ibadah akhirnya. Dalam arti luas. Ibadah apa? Ibadah bondo, bau, pikir, nek perlu sakwane nyawane pisan, semua ditransaksikan dengan Allah seperti atuk cerita tadi. Jadi ibadahnya harta itu bukan dikumpul Pak, tapi dibagi. Ibadah sosial menolong, ikhlas lillahi ta'ala. Inilah gerbang yang kedua
yang disebut tahakkuk atau bergerak menuju kepada Allah, mendekat kepada Allah. Itu kemudian, ini yang kemarin berkaitan dengan hadis ketika hamba itu gemar dengan amalan-amalan sunnah menjadi tradisi dia, maka ia akan menjadi tangannya tangan Allah. Hadis itu didahului dengan konteks hambaku yang mendekat kepadaku dengan cara berjalan, maka Allah akan mendekatinya dengan cara berlari. Itu loh kayak konteks. Itu sudah pada gerbang yang ketiga, itu sudah pada wilayah lub ya, wilayah inti, fokusnya disebut takhalluk. Takhalluk itu akhirnya sudah berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah itu artinya Allah kok berakhlak, Allah itu berperilaku, yaitu sesuai dengan sifat-sifatnya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Hamba yang sudah melewati fase-fase tadi, maka dia akhlaknya sudah seperti akhlaknya Allah. Bedanya dengan apa yang kemarin kita sampaikan tentang pendekatan teologi Kristiani yang sifatnya itu antropomorfisme, menganggap bahwa Tuhan itu seperti manusia. Ini kebalik kalau itu orang Kristen. Kita yang meniru Tuhan. Oleh karena itu pernah itu Presiden Bush nggak salah, diralat Pak ucapannya. Kita bersama Tuhan, bukan Tuhan bersama kita. Dalam ucapan, ayo kita berjuang, pede aja karena Tuhan bersama kita. Itu kan artinya pengikutnya Tuhan ya. Mestinya yang betul kita bersama Tuhan, bukan bersama kita. Itu terjemahan tentang la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih karena Allah bersama kita. Bukan Allah bersama kita, kita bersama Allah. Lupa bahwa kalimat bahasa Arab itu strukturnya bukan DM, tapi kebalik. Itu di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40. Peristiwa ketika Abu Bakar sudah panik betul bersama Nabi dalam perjalanan hijrah. Abu Bakar itu kan tidak punya pandangan nubuah kan. Yang punya itu Kanjeng Nabi. Abu Bakar itu mewakili semua kita ini. Perspektifnya manusia yang tidak tahu gaib. Sehingga khawatir. Tawakalnya kalah. Nabi menjawab setelah diucapkan innallaha ma'ana, Abu Bakar tenang. Luar biasanya Abu Bakar, kekhawatiran dia itu bukan untuk dirinya sendiri. Kalau dia mati tidak masalah, semua orang mati. Kalau Nabi yang mati, berakhir ini dakwah gitu. Kira-kira begitu perspektifnya. Jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah pada takhalluk, sudah berakhlak sampai kepada akhlaknya Allah, ubudiyahnya itu pada inti zikir, Pak. Semuanya zikir, Pak Is. Salat itu ya zikir, Quran itu ya zikir. Adapun salat adalah zikir yang paling utama. Bentuk yang lain itu karena ini mulai dari ucapannya, perbuatannya, seluruhnya dituntun. Kalau yang lain itu kan artinya sesuai dengan style kita sendiri. Menyebut asma Allah itu zikir, artinya mengingat, eling. Orang Jawa mengatakan eling ya. Yang penting eling Pak Badi. Eling itu penting, bukan yang penting eling Pak. Eling itu penting. Sehingga ada unen-unen, mana lebih penting atau lebih baik? Ora salat tapi eling seur. Wis salat tapi urung eling. Ya ini kan mempertentangkan sesuatu yang tidak mestinya selalu begitu. Maksudnya apa? Kita sholat itu untuk ingat Allah kan Bu. Faktanya seringkali terjadi orang yang ahli rohani atau batin, olah batin itu dia mengaku sing ndak sholat ya, yang katakanlah kebatinan itu. Sing penting eling. Aku gak usah sholat wis eling. Sampean wis sholat sik urung eling. Dia mengaku bahwa dia lebih mencapai tujuan dari ibadah. Sebenarnya bukan dipertentangkan seperti itu. Marilah kita temukan titik irisan pertemuannya ya sholat dan eling.
bukan eling ndak sholat itu juga sama dengan hanya ruh ndak ada tubuhnya, atau sholat tetapi sik ndak eling itu bodoh hanya tubuh tidak ada ruhnya. Padahal yang namanya kesempurnaan itu adalah ibadah itu zahir dan batin. Zahir sholatnya itu ya dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, batinnya tadi mengikuti, dan itu yang bisa mengendalikan adalah diri kita sendiri. Ketika ada pada apa yang disebut sejati atau inti dari ibadah itu zikir, maka kalimatnya yang saya kutipkan dari amalan yang kemudian populer di kegiatan Thorekoh Naqsyabandiyah, Qadiriyah Naqsyabandiyah, itu ada 3 ucapan, Pak, dalam yang disebut zikir nafi isbat. Nafi isbat itu sebenarnya elaborasi dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat dalam logika disebut negasi afirmasi. Negasi itu artinya kita itu dalam ilmu tauhid mempertuhankan banyak hal. Semua itu berpotensi kita pertuhankan. Karena disebut dipertuhankan, sebenarnya bukan Tuhan, tapi kita pertuhankan. Yang kita sembah itu. Maka karena itu kalimatnya la ilaha. Itu proses teknisnya kalau saya membaca referensi kitabnya. Zikir itu gerakannya yang kita lihat gimana, Pak? Secara awam lah. Mungkin di antara kita belum pengamal dan belum belajar tarekat. Kan gini tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cah cilik wae kan dikudang, iya le, dikir le. Itu zikirnya jam, Pak, jam dinding. Sebenarnya yang gerakan yang sebenarnya aslinya gini. Dari nafsu itu simbolnya adalah perut ke bawah. Nafsu itu nafsu bahaim itu perut ke bawah itu artinya sampai syahwat. Di bawah perut itu syahwat semua. Kemudian perut ke atas itulah potensi takwa. Isinya hati sampai otak yang mendrive, yang membimbing. Jadi gerakannya dari perut ditarik ke otak. La sampai sini, ilaha. Otak ini yang kemudian tidak tahu mengklasifikasi sesungguhnya itu bukan Tuhan, tapi dipertuhan. Otak yang kemudian membuat kita itu menganggap bahwa uang itu penting. Ya, uang itu penting. Padahal mungkin uang itu bagi yang orang sudah mati tidak penting. Juara kelas itu penting. Padahal kata Atuk tadi uang, mengutip hadis dari Aisyah, uang yang kita belanjakan itu justru yang sebenarnya harta kita. Yang ada di kita belum rezeki kita itu. Yang rezeki kita itu yang kita makan, yang harta kita itu yang kita bawa itu yang kita sedekahkan, itu yang abqa, yang bakal abadi. Oleh karena itu ada istilah-istilah nanti di penutup acara kita ini tentang beramal dengan harta. Saya lanjutkan, ditarik dari bawah, la ilaha. Di sini ilah, la itu di sini. Artinya hentikan semua sifat nafsu, la itu diingkari, ilaha termasuk yang kita pertuhan, illa tarik ke kanan, la ilaha, ilahnya itu di sini, ilah bau tangan itu maksudnya kekuatan. Dengan kekuatan kita buang ke kiri menuju ke tawakal Allah. Allah ada di hati. Bukan gini. Itu mungkin saja. Wong kan ada ketemu tak irisannya, tapi kita menjadi gerakan hati, Pak, bukan gini. Tapi kalau digambar begitu memang gini gerakannya, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Tapi karena itu kalau dihadirkan gerakannya ya, ngelihat pirit la gitu, bukan semakin kuat yang illallah gitu. Bukan gitu. Aslinya enggak gitu, tapi kan ini enggak ada penjelasan, maka bisa macam-macam bentuknya ya. Jadi itu, ketika ilallah sudah diisi Allah, tarik nafas, Pak. Tahan untuk sekian bilangan Muhammadur Rasulullah. Akhirnya kesempurnaan khairul khalqi itu ada di diri Muhammad.
Maksudnya gitu. Jadi ketika kita menghadirkan Allah dalam kalbu kita, kalbu itu jantung itu, detak jantung kita. Kalau ini dilatih terus, maka tiap tarikan nafas kita itu menjadi zikir. Bentuk kemudian sosok yang mewakili semua kesempurnaan wujud itu adalah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu diam. Diam itu fana namanya, kosong. Hati sudah mengalami gobyos mungkin gitu. Lalu tinggal gini Bu, Allah itu tinggal disebut bukan kalimat lengkapnya, tinggal disebut kata gantinya. Allahu Allah, Allahu Allah, pelan gitu. Ritmik, semakin anti kalimat akhirnya tinggal hu ambruk wis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira seperti itu. Nah, kalimatnya ketika pada fase yang pertama, ketika masih pemanasan tadi, yang diucap dalam hati selain zikir la ilaha illallah itu doa begini. Allahumma inni anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, sesungguhnya engkaulah tujuanmu dan ridhomu itu harapanku. Ini kan berarti dunia yang ruwet ini kita ringkes saja kan. Soalnya ruwet Bu. Saya orang keuangannya menggambarkan ini Pak Agus, tolong bantu saya. Bapak kalau pergi ke Jakarta berapa kali belokan Pak? Nggak iso ngitung kan? Padahal hanya 2 Pak, kanan dan kiri. Pembukuan itu kalau orang non akuntan, non keuangan ruwet nih. Padahal sederhana, itu cuma debit sama kredit. Kalau nggak masuk ya keluar, dan keluar masuk itu aja. Oleh karena itu dunia ini ruwet kalau kita perhatikan satu persatu ragamnya. Supaya nggak ruwet diringkas jadi 2 aja. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, engkaulah tujuanku dan ridhomu harapanku. Jadi menuju kepada Allah, Allah membalasnya menjadi ridho. Selesaikan hidup ini. Kategori berpangkat, tidak berpangkat, sugih, melarat, orang bedane. Bukankah nanti akhir dari riwayat perjalanan hidup dunia kita itu sama kan? Kita semua akan bergelar almarhum. Saat kematian kita nama pun hilang Pak. Kalau saya meninggal, saya tidak dipanggil lagi nama. Pak, tolong jenazahnya digeser ke sini. Wis jadi jenazah, mayite gorene mayite. Bahkan orang menjadi tidak lagi mau menyebut nama karena wedi lek diceluk nama balik, Pak. Balik urip. Itu. Oleh karena itu yang abadi ya ini. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Ini tahap pertama ketika pemanasan zikir tadi ya. Mulai noto hati. Saya urutkan toharoh, zahir, wudu atau mandi. Terus kemudian tatohur, sifat-sifat hati yang kotor tadi itu kita buang. Cara membuang itu secara olah batin ya itu disadari, dibuang gitu. Tidak, janji tidak melakukan dan kemudian akan mengganti yang baik dan seterusnya tadi. Setelah mulai pada la ilaha illallah puncak, posisi tengah, bacaan zikirnya inni mahabbaka wa ma'firatak, inni mahabbaka wa maghfiratika. Sesungguhnya ya Allah, engkau adalah tujuanku, ridhomu yang aku harapkan. Sesungguhnya aku mencintaimu dan mohon ampun kepadamu. Jadi yang disodorkan itu cinta. Orang yang dicintai, kesalahannya diampuni. Jadi rebutlah cintanya dulu. Jangan hartanya Pak Bara. Jadi kalau panjenengan dapat cintanya, seluruh harta dia marotuwa maksud saya itu dikasihkan Pak. Jadilah mantu yang baik, pembagiannya menjadi banyak panjenengan. Ini mahabbaka, sesungguhnya aku mahabbah kepadamu, mencintaimu, wa maghfiratika dan ampunanmu yang
Aku mau. Kayak iklan Sprite ya. Ku mau yang apa Pak Bar? Ku tahu yang ku mau. Ini ngerayu Gusti Allah. Dan ditutup ketika pada anti klimaks tadi, taraktu dunya wal akhirah, aku tinggalkan dunia akhirah laka demi engkau. Karena kalau kita masih mencintai dunia, Gusti Allah tidak mau diduakan, Pak. Betul ya? Allah itu maha pencemburu, ya. Sangat maha pencemburu. Kalau kita menyembah selain Dia, padahal Dia yang seharusnya hanya satu-satunya yang kita sembah, beliau cemburu. Kalau soal cemburu, ibu-ibu yang paling tahu bagaimana cara ngamuknya ya. Contoh, Bu, panjenengan tahu menguji madu asli, Bu. Madu, honey, macam-macam itu kalau wah itu kalau dilem macam-macam. Template ini koran, tidak netes, dibakar, masih nyala, itu madu. Bapak-bapak tahu ngetes madu asli. Kalau dibawa pulang, ibu-ibu marah, itu asli. Tidak ada ibu-ibu yang suka di madu. Saya ingin mengilustrasikan, di madu itu artinya mengundang rasa cemburu. Allah itu yang hanya satu-satunya berhak untuk disembah. Panjenengan menyembah yang lain, pantas kan marah. Lah orang marah itu, cemburu itu melebihi marah. Sama seperti pengertian jijik, gilo itu lebih dari takut. Panjenengan gilo kalau apa? Umumnya orang itu sama kecoa itu bukan takut, tapi gilo. Kalau takut itu masih bisa mudah ditaklukkan, tapi gilo tidak iso. Nah itu lawan dari cinta tadi, gilo. Jangan sampai setelah panjenengan mulai beranjak sepuh karo bapak gilo. Ojo ya. Ya, kira-kira begitu. Ini hanya membuat persamaan-persamaan ya. Yang terakhir itu taraktu dunya wal akhirah, aku tinggalkan dunia ini dan juga termasuk akhirat. Itu untuk apa? Untuk mahabbatika, hanya untuk merebut cintamu. Makanya itu yang disebut wakaf qalbi. Pas jam 51 cukup ya? Ya, insyaallah demikian. Mudah-mudahan ini merangkum dari bab yang disebut oleh penulis tentang taat. Jadi taat itu awalnya, ujungnya itu pada mahabbah itu, pada rasa cinta. Orang itu kalau taat akhirnya akan nikmat. Dan ketika dia menikmati, mulailah rasa cinta itu tumbuh. Jadi ono unen-unen tresno jalaran kulino. Insya Allah semuanya betul. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Insya Allah kita lanjutkan kembali besok di kajian pagi di bagian baru dari bab baru di kitab ini. Nanti sore tidak ada kajiannya karena ada kegiatan untuk remaja dan pemuda. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.